Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli sayur ke Sukapura, makannya di Kertasari. Jawablah salam dengan riang gembira. Kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Tentunya yang kami hormati Bapak Nardi Sunardi SEMSI selaku Camat Kecamatan Kertasari. Kemudian yang kami hormati Bapak Erwan Ginanjar selaku Kepala Desa Sukapura. Kemudian yang kami hormati Dr. Andos Undang Sudarsana MMPD selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara. Juga yang kami hormati Bapak Tansa Rahmatullah STMH selaku Ketua Panitia KKN Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara Bandung. Juga para ketua dusun, juga tokoh masyarakat, alimil ulama, dan juga hadirin sekalian yang kami hormati. Alhamdulillah, puja, puji, syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena berkat rahmat dan inayahnya pada hari ini Rabu 20 Juli 2022 kita sama-sama bisa menghadiri acara pembukaan KKN Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara Bandung tahun 2022. Salawat beserta salam semoga terus tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya hingga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, tentunya kita sudah mengetahui bahwa pada hari ini Rabu tanggal 20 Juli tahun 2022 kita sama-sama akan melakukan acara pembukaan KKN Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara Bandung. Oleh karena itu, marilah kita buka acara dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan dibacakannya basmalah, acara kita dari awal hingga akhir nanti dapat berjalan dengan lancar dan dipenuhi dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Helmi Mustawa. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insan. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan.
Asy-syamsu wal qamaru bihusbani wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizana alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anami fiha fakihatu wan nakhlu zatul akmam. Wal habbu dhul asfi wal rayhanu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih kepada saudara Helmi Mustawa yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan dibacakannya Al-Quran, acara kita dapat berjalan dengan hikmat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu penyampaian sambutan-sambutan yang insyaallah sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia KKN Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara Bandung yang akan disampaikan oleh Yang Terhormat Bapak Tan Syah Rahmatullah STMH. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innal hamdalillah, syukran bi nikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati perwakilan dari Kecamatan Kertasari yang diwakili oleh Ibu. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Kades. Terima kasih nih Pak sudah menerima kami semua. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Dekan, Bapak Undang Sudarsana, kemudian juga para dosen pembimbing lapangan DPL yang hari ini hadir, Bapak Ahmad Yani Surahman, kemudian Bapak Sutisna. Sebetulnya ada beberapa DPL yang tidak sempat hadir karena memang kita baru selesai ujian Pak, jadi pada sibuk harus menyerahkan nilai ujian. Jadi beberapa, tapi insya Allah minggu depan kita akan berkunjung kembali, setiap minggu kita akan berkunjung, kita akan hadir lengkap. Juga kepada sahabat-sahabat mahasiswa semua peserta KKN yang kami hormati dan kami banggakan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua senantiasa dengan Allah SWT sehat walafiat, dilimpahkan rezeki yang berkah dan keselamatan dunia dan akhirat. Bapak Kades juga perwakilan dari kecamatan, juga sahabat-sahabat mahasiswa yang kami hormati. Izinkan pada kesempatan kali ini saya sebagai Ketua Panitia KKN Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara Bandung tahun 2022 menyampaikan beberapa poin yang ingin kami sampaikan. Yang pertama bahwa KKN ini adalah kegiatan intrakurikuler, artinya mata kuliah wajib yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh mahasiswa. Memang beberapa tahun ke belakang kita agak terhenti Pak karena pandemi, jadi akhirnya KKN-nya KKN berbasis kewilayahan, artinya mahasiswa di daerahnya masing-masing. Ada yang terlibat kegiatan sosialisasi pandemi, kemudian ada yang terlibat panitia vaksinasi dan sebagainya, dan itu kita akui sebagai bagian dari kegiatan KKN. Dan sepertinya kita sudah mulai bergerak maju dalam menghadapi pandemi ini. Jadi kita memberanikan diri pada tahun ini, sebetulnya tahun kemarin sudah, tapi dengan keterbatasan, artinya tetap memenuhi protokol kesehatan di Desa Tarumajaya di atas ya. Dan untuk tahun ini kita berpindah ke Desa Sukapura. Sebetulnya kemarin kita mensurvei ke beberapa tempat Pak, jadi termasuk di Purwakarta dan sebagainya, tapi kemudian kami memilih untuk melaksanakan KKN tahun ini adalah di Desa Sukapura. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapat restu dan juga mendapat bimbingan dari Pak Kades dan juga nanti dari kecamatan. Mudah-mudahan acara ini berlangsung dengan sukses. Dan perlu kami informasikan bahwa kegiatan KKN di Desa Sukapura ini diikuti oleh 65 mahasiswa dari 2 jurusan atau 2 program studi yang ada di Fakultas Ilmu Komunikasi. Ada Prodi Ilmu Komunikasi, yang kemudian yang kedua adalah Prodi Ilmu Perpustakaan. Dan dari ke-65 mahasiswa yang terlibat dalam KKN kali ini dibagi dalam 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, dan 4, dan masing-masing kelompok terdiri dari 2 prodi Pak. Jadi satu kelompok itu ada Prodi Ilmu Komunikasi dan ada Prodi Ilmu Perpustakaan. Dan masing-masing prodi ini memiliki program-program yang berbeda. Jadi misalnya di prodi untuk kelompok 1 Prodi Ilmu Perpustakaan itu mengusung tema tentang pembinaan minat baca perpustakaan atau taman bacaan masyarakat. Kemudian kelompok 2 itu mengusung tema pencegahan kerusakan koleksi perpustakaan. Yang kemudian kelompok 3 mengusung tema promosi perpustakaan atau taman bacaan masyarakat. Kemudian kelompok 4 mengusung tema pengelolaan perpustakaan. Tentu saja ini yang wajibnya. Di luar itu mungkin akan berkolaborasi dengan masyarakat maupun dengan pihak pemerintahan setempat, desa maupun kecamatan. Kira-kira apa yang perlu dikembangkan lagi dan dilakukan kerjasama kegiatannya dengan mahasiswa, dan itu yang kami ingin harapkan. Kemudian
Dari ilmu komunikasi kelompok 1 itu temanya ada berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dalam pengenalan literasi media pada anak-anak usia dini atau PAUD. Kemudian kelompok 2 tema yang diusung adalah gerakan literasi digital media siswa SMP SMA berbasis potensi lokal. Kemudian kelompok 3 gerakan literasi media berbasis kearifan lokal pada masyarakat desa. Kelompok 4 pemberdayaan masyarakat melalui digital marketing dan media sosial sebagai media promosi UMKM. Keseluruhan tema itu kita rangkum dalam sebuah tema utama yang kami usung adalah literasi media dan informasi. Tentu saja ini kegiatan-kegiatan ini tidak menutup kemungkinan untuk kemudian juga dikemas dalam kegiatan kolaboratif antara mahasiswa dengan pemerintah desa dan sebagainya. Dan kami tadi sudah ngobrol, jadi kebetulan kami juga membawa peralatan studio, Pak. Jadi mulai besok itu kami juga akan syuting di itu ya, di mana? SMA Sukasari ya? Oh, Kertasari ya, di SMA Kertasari. Jadi kami juga membuka kepada pemerintahan desa maupun kecamatan, barangkali nanti ingin membuat profil, terutama berkaitan dengan program-program dan juga inovasi-inovasi yang dari tadi saya cukup menarik nih ya, karena salah satunya ada yang berkaitan dengan itu tuh, inovasi nganter randa itu. Ya. Dan ini menarik bagi ilmu komunikasi, menarik karena biasanya yang viral-viral itu, yang cepat viral yang seperti itu. Jadi mungkin nanti akan kita coba kembangkan kembali, bahkan juga mungkin berkolaborasi untuk mengangkat potensi maupun kearifan-kearifan lokal di desa ini. Jadi mudah-mudahan dengan adanya teman-teman mahasiswa dan juga kelompok-kelompok ini bisa membuat sesuatu yang bermanfaat bagi pengembangan desa. Tetapi kalau lihat dari programnya sudah sangat luar biasa ya, artinya sudah maju dan sebagainya. Bapak Ibu dan juga mahasiswa sekalian, pada kesempatan kali ini juga kami ingin sebagai panitia dari Fakultas Ilmu Komunikasi ingin menitipkan kepada Bapak Kades juga Bapak Kadus, menitipkan anak-anak kami ini untuk belajar, bekerja secara nyata, karena KKN itu kuliah kerja nyata. Jadi di kelas kami sudah memberikan pembekalan bahwa KKN itu belum tentu mereka itu atau mahasiswa memiliki kemampuan yang lebih dengan masyarakat. Bahkan biasanya yang terjadi itu mereka mengambil pengetahuan dari masyarakat, Pak. Makanya manfaatkan betul bahwa waktu 40 hari ini untuk betul-betul mengambil sesuatu yang akan memberikan manfaat ketika kemudian mahasiswa ini turun kembali menjadi masyarakat ya, menjadi anggota masyarakat. Jadi mudah-mudahan KKN ini memberikan sesuatu yang sangat berharga. Bapak Ibu sekalian, sebagai sambutan dari panitia saya kira cukup sekian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kades dan juga Pak dari kecamatan yang telah mengizinkan kami untuk melaksanakan KKN di wilayah ini. Semoga Allah memberikan kemudahan dan juga memberikan ganjaran yang berlipat kepada Pak Ibu semua untuk masyarakat desa ini. Mudah-mudahan desa ini semakin maju dan kita semua juga menjadi semakin maju dan menjadi masyarakat yang terliterasi. Jadi tema literasi ini sedang seksi, Pak. Memang literasi ini bukan berarti masyarakat kita tidak suka membaca, tidak, Pak. Karena ternyata tahun 1915 itu di daerah Ciwidey atau apa gitu ya, itu ternyata sudah ada Cicalengka ya, itu sudah ada komunitas membaca, Pak. Nah, yang rendah itu bukan literasi membaca, tetapi tingkat kedatangan atau kunjungan ke perpustakaan. Artinya yang membaca di perpustakaan memang kita masih rendah. Tetapi dari kebiasaan membaca setiap hari masyarakat kita membaca. Bahkan kemarin tukang koran, tukang beca pun juga membaca. Bahkan setiap hari kita membaca handphone kita. Jadi sepertinya literasi kita juga sudah cukup bagus. Hanya memang nanti dalam program-program yang akan disampaikan oleh teman-teman mahasiswa ini berkaitan dengan bagaimana kita berhadapan sosial media, bagaimana memanfaatkan sosial media untuk kesejahteraan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Sekali lagi mengucapkan terima kasih atas penerimaannya dan mohon maaf, dan kami mohon juga tidak segan, Pak, barangkali nanti teman-teman mahasiswa ada sikap, perkataan, perbuatan yang perlu untuk ditegur, langsung tegur saja, Pak. Kita juga ada koordinator lapangan dan juga ada ketua kelompok. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Dan saya titip kepada teman-teman mahasiswa untuk berperilaku sebagaimana lainnya kita anggota masyarakat seperti biasa gitu.
kita tidak berbeda dengan masyarakat, tidak berbeda dengan siapapun, bahwa kita adalah manusia pembelajar yang harapan kita adalah menjadi seorang agile learner. Nah, ini konsepnya agile learner, seorang mahasiswa yang tangkas, yang cerdas membaca situasi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Tan Syah Rahmatullah STMH yang telah memberikan sambutannya selaku Ketua Panitia KKN Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara Bandung. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Andes Undang Sudarsana MMPD. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya apa yang bicarakan itu habis sama Pak Tan Syah. Saya mah tinggal Bapak mah tinggal hampas pinternya, sisa-sisanya aja. Mungkin kalau Pak Tan Syah lebih fokus ke ke KKN-nya, tapi mungkin saya lebih banyak fokusnya ke Pikomnya. Pikom sebenarnya Pak di Unidus itu berdirinya dari tahun 84, memang sudah tua sampai sekarang. Kebetulan ibu dari wakil kecamatan itu adalah alumni dari ilmu perpustakaan Unpad. Dari Unpad. Jadi kita masih punya teman perpustakaan. Jadi dia alumni dari perpustakaan Unpad. Ternyata dari perpustakaan juga bukan hanya menggeluti dunia buku, ternyata dia juga menjadi salah satu bisa dalam suatu kepemerintahan di ilmu-ilmu yang lainnya. Dan orang perpustakaan mah cerdas itunya, artinya seueur maca buku jadi sagala tiasa. Aduh, potong. Nah, jadi Pikom berdiri tahun 84 dan dulu itu ada 3 prodi, ada hubungan masyarakat, jurnalistik dan perpustakaan. Tapi sejak tahun 2000 itu di ilmu humas sama jurnalistik disatukan karena rumpun ilmu oleh Kementerian Pendidikan Nasional waktu itu Dikti dijadikan satu prodi menjadi ilmu komunikasi. Nah, tapi sekarang di tahun 2017 itu rumpun ilmunya dibagi lagi. Jadi ada humas lagi, ada jurnalistik lagi, ada komunikasi bisnis, ada komunikasi ada periklanan, manajemen periklanan dan lain sebagainya, banyak. Nah, tapi di Uninus di Pikom itu masih tetap satu prodi ilmu komunikasi, tapi ada 2 bidang kajian ilmu hubungan masyarakat sama ilmu jurnalistik. Jadi yang ikut KKN sekarang itu mereka itu bisa di humasnya bisa, di jurnalistiknya juga bisa, di perpustakaannya juga bisa. Bisa semuanya, pada bisa, saya yakin gitu kan. Cuman mungkin yang dari ilmu komunikasi kalau disuruh mengolah ke koleksi perpustakaan, mengelola perpustakaan pasti kurang bisa. Tapi kalau anak perpustakaan disuruh literasi pasti bisa. Karena perpustakaan juga belajar literasi informasi. Jadi kalau untuk minat baca dan sebagainya itu mungkin lebih ini. Nah, di Pikom ini ada 2 prodi itu sekarang, dan dari 2000 sampai sekarang itu 2 prodi terus berjalan. Dan sudah menghasilkan mungkin ribuan lah, kalau sarjana bisa dikatakan ribuan, dan tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Terutama untuk perpustakaan itu hampir seluruh provinsi itu ada alumni dari ilmu perpustakaan Fakultas Ilmu Komunikasi Uninus. Saya yakin itu dari Aceh sampai Irian itu ada. Dari Aceh sampai Irian itu ada. Dari sampai Jayapura malah ada yang bekerja di Freeport Timika. Di Timika, di Freeport ada yang di Freeport. Ada yang di RCTI.
Itu jadi perpustakaan itu tidak terbatas lapangan kerjanya hanya di dunia pengelolaan buku saja di perpustakaan. Sekarang di setiap lembaga baik negeri maupun swasta ada itu yang namanya disebut dengan pusat sumber informasi. Namanya saja yang berbeda. Ada pusat informasi, sumber informasi, pusat dokumentasi, ada yang namanya perpustakaan dan lain sebagainya. Tapi yang diolah itu saja sebenarnya. Makanya di perpustakaan itu tidak terbatas hanya di sekolah atau di perguruan tinggi atau di lembaga-lembaga juga ada. Ibu saja tuh yang dari perpustakaan ternyata tidak menjadi pustakawan, malah ibu banyak bekerja di dunia pemerintahan ya Bu. Itu kan. Nah jadi di ketiga prodi ini sebenarnya lapangan kerja sangat luas sekali. Jadi tidak terbatas hanya pada satu institusi saja. Apalagi jurnalistik kan. Jurnalistik memang tidak harus jadi wartawan, tidak gitu kan. Mau jadi apapun juga itu bisa. Mungkin pengetahuan jurnalistiknya itu dipenulis dalam penulisan-penulisannya jadi sangat bermanfaat lah bagi ini. Nah dalam KKN ini mudah-mudahan saja Pak, mohon Bapak manfaatkan anak-anak kami ini, saya titipkan juga, mohon diterima dengan baik dan mohon ada arahan-arahannya karena sebenarnya ini mereka masih belajar. Secara keilmuan mereka mungkin punya ilmunya tapi hanya punya ilmu di bidang ilmu komunikasi dan ilmu perpustakaan. Tapi di bagaimana cara hidup di masyarakat, bagaimana cara bergaulan di masyarakat itu sangat kurang sekali. Jadi bagaimana yang paling susah itu pernah saya ceritakan ke anak-anak bahwa ke teman-teman mahasiswa ini bahwa yang paling susah itu adalah membaca apa yang ingin diinginkan oleh masyarakat. Itu membaca. Walaupun kita manusia itu kalau di perpustakaan biasanya ikro, baca apa yang harus dibaca, bukan hanya membaca buku. Coba bagaimana membaca secara situasional kehidupan dalam dunia ini, dalam masyarakat. Itu yang sangat susah sekali. Kan? Makanya membaca misalnya program di situ ada nganter randa. Aduh tuh nganter randa tuh ngaliwat sabari ngaronda cenah gitu kan. Nganter randa. Aya di sini kampung Kaciwit. Kampung penghasil cabai rawit. Itu kan aneh-aneh itu kan. Bahasa-bahasa itu memang harusnya ini ada di anak-anak ilmu komunikasi sebenarnya ini. Kan? Mata cek kata orang perpustakaan mah gimana? Lamun kumahanya bahasa Sunda ya. Alatan maca manusia jembar panalarna. Nah, itu teh paribahasa bahasa Sunda. Coba Anda dalami dari paribahasa itu bahwa alatan maca manusia jembar panalarna. Buang ngartos ge henteu pangintennya eta teh bahasa Sunda teh. Da ayeuna apa bahasa Sundana barudak aduh rada kirang. Jadi kalau kita sering membaca, banyak membaca, insya Allah pengetahuannya itu luas. Itu kan alatan maca manusia jembar panalarna. Nah itu ya. Jadi mohon Pak nanti bimbingannya, walaupun mereka dan mohon juga dimanfaatkan. Mudah-mudahan dengan ilmunya di bidang ilmu komunikasi, ya, apakah itu ilmu hubungan masyarakat atau di ilmu jurnalistik atau di ilmu di perpustakaan, itu silahkan Bapak dan Ibu manfaatkan untuk membantu program-program yang ada di desa Sukapura ini. Atau di kecamatan juga Bu. Malahan saya punya cita-cita kemarin waktu di sini. Coba kalau kita ada jurusan perpustakaan, coba kalau kita ada pelatihan pengelolaan perpustakaan tingkat kecamatan Kertasari. Itu perpustakaan sekolah saja misalnya kan SD, SMP, sekecamatan dikumpulkan tapi berbasisnya harus berbasis IT. Jadi kalau Ibu pasti tahu lah bagaimana pengembangan perpustakaan sekarang ini sistemnya sudah manual lagi, bukan manual lagi sudah merupakan otomasi perpustakaan serba otomasi. Jadi kalau bisa ada rencana kita, tapi kalau tidak bisa nggak jadi masalah. Makanya program-program yang tadi Pak yang ada di Pak Tansah tadi kemukakan, ada pembinaan minat baca, ada pemeliharaan koleksi, ada apalagi literasi, ada pengelolaan perpustakaan. Sebenarnya yang dimaksud pengelolaan ini kami sering prodi kami ini mahasiswa ini
melakukan bedah perpustakaan istilahnya. Kalau di kami bedah perpustakaan itu masuk ke sekolah-sekolah, perpustakaan sekolah, ada perpustakaan taman bacaan juga, masuk ke situ untuk mengelola perpustakaan itu dari nol, dari yang sudah ada diperbaiki, diperbaharui sampai perpustakaan itu atau taman bacaan siap dilayankan. Jadi yang namanya itu bedah perpustakaan mulai dari klasifikasinya, katalogisasinya dan lain sebagainya sampai siap buku itu untuk dilayankan ke masyarakat. Itu biasanya kami sebut dengan bedah perpustakaan. Mudah-mudahan saja anak-anak kami ini bisa Bapak manfaatkan dan mohon arahannya supaya bisa bagaimana sih cara berkehidupan di dalam masyarakat. Hanya segitulah, kami tidak berpanjang lebar. Mudah-mudahan sekali lagi kami mohon maaf Pak mengganggu kenyamanan Bapak dalam bekerja hari ini. Tiba-tiba kami datang dengan bergerombol gitu kan. Yang kami ciptakan itu tadi dari rumah Bu, kemarin-kemarin itu ke Kertasari. Di mana Kertasari? Yang saya tahu belok kenapa dari jalan dari Ciparai. Yang saya tahu Ciparai itu hanya Jelekong Pak. Gitu karena kenapa Jelekong? Karena kalau saya ini orang Geger Kalong Girang. Di situ kalau dulu itu ada tukang urut yang namanya Pak Bohon itu dan terkenal. Pak Bohon, antara Pak Bohon dengan Abah Sunarja itu adalah saling bersahabat. Jadi kami kalau ada wayang Geger Kalong itu terkenal dengan tanggapan wayangnya, dan kalau Abah Sunarja, Ade Sunarja, alhamdulillah dulu kami waktu sunatan anak kami itu yang nanggap wayang golek Ade Kosasi Sunarja Pak. Walaupun pada itu harga Ade berapa karena ada ikatan Pak Bohon itu adalah uang saya, jadi lewat Pak Bohon ke Ade Sunarja yang batur 10.000, 10 juta, 15 juta, saya mah hanya sok lapangnya diaken balong jangusep gitu kan, itu saling dekatnya kekeluargaannya. Jadi yang saya tahu Ciparai itu Jelekong Ciparai gitu kan. Ya saya udah sampai Jelekong tadi, mana Ciparainya kapan belok ke Kertasarinya gitu kan. Ternyata harus kota Jelekongnya itu lebih ramai dibandingkan dengan Jelekongnya, karena itu ibu kota kecamatan mungkin ya Pak ya, ibu kecamatan Ciparai, dan itu sangat ramai dibandingkan dengan Jelekongnya. Dan alhamdulillah kami yang baru pertama kali lewat masuk ke sini, ke daerah ini, kalau ke ke Kabupaten Bandung dari Ciwidey ke atas itu sudah biasa, atau dari Garut ke selatan itu sudah biasa, tapi ternyata ada suatu daerah kecamatan yang bukan terpencil sebenarnya, ternyata ini lebih ramai dibandingkan tadi saya bayangkan. Di gunung, kumaha lah di gunung kita bandingkan, kalau saya itu Parongpong, kalau ke atas ke utara itu kan ke Parongpong Bandung Barat ataupun Cisarua. Ternyata Cisarua atau Parongpong jangan bandingkan dengan Lembang. Kalau Lembang itu sudah merupakan ibu kota kecamatan tapi seperti ibu kota kabupaten ya. Dan mudah-mudahan saja Kertasari juga di sini menjadi kota seperti kota kabupaten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih kepada yang terhormat Dr. Andes Undang Sudarsana MMPD yang telah memberikan sambutannya selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara Bandung. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Desa Sukapura yang insya Allah akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Erwan Ginanjar. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Dekan atau Bapak dosen, yang kami hormati Ketua Panitia beserta jajarannya,
yang kami hormati dari kecamatan yang mewakili Ibu Eli, dan yang kami hormati para kadus dan perangkat desa yang selalu ikhlas setia melayani masyarakatnya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi di lingkungan Desa Sukapura dengan adik-adik siswa mahasiswa dari Universitas Uninus. Alhamdulillah mungkin baru pertama kali nih, saya kebetulan menjabat baru 2,5 tahun Pak, bisa berdiri di depan adik-adik mahasiswa ya Pak. Alhamdulillah mungkin dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita limpah curahkan ke junjungan kita Nabi Yullah, Nabi Tusan Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama saya atas nama pemerintahan ucapkan selamat datang kepada adik-adik dari Uninus di Desa Sukapura, yang mana Desa Sukapura itu bisa disebut desa gunungnya, desa di ketinggian 1.200 Pak, dingin. Mungkin adik-adik kan dari Bandung ya Pak ya, kebetulan nih kemarau pasti dingin, pasti rada tiris ya. Tuh ya lah, selamat beradaptasi dengan iklim di Sukapura. Semoga kegiatan adik-adik di sini diberikan kelancaran, senang ya, senang dulu ya, baru ini terus betah di Sukapura teh. Istilahnya kami selaku pemerintahan siap membantu Pak, siap mendukung dengan program kegiatan di Sukapura, juga mengucapkan terima kasih juga dipercayanya Desa Sukapura diadakannya KKN. Ya mungkin insya Allah para kadus, para perangkat siap membantu ya, karena ini jurusan komunikasi ya Pak, tinggal komunikasi aja lah dengan kami, dengan para RW, dengan para RT, dengan para kadus. Itu mungkin. Selanjutnya perlu diketahui juga Pak, kebetulan saya juga dengan senang hati Pak adanya KKN para siswa ke Sukapura. Kebetulan kalau kata Pak Kadus dan Pak Sekdes tadi Pak bilangnya mumpang mengpeng, Pak. Mumpang mengpeng ada siswa mahasiswa ke sini, kebetulan kegiatan Sukapura penuh. Berarti saya memohon Pak minta bantu aja juga. Minta bantuannya sekarang menjelang lomba 10 program PKK tingkat provinsi. Nah itu mungkin harus diketahui juga para ini siswi ya, ini urusannya PKK Pak. Berarti siswi mohon bantuannya nih, tinggal komunikasi dengan ibu PKK, dengan ibu Kades ya Bu ya, dengan para PKK. Dan dengan kebetulan juga karena di sini sudah jadi kebudayaan Pak, jadi adat menjelang HUT RI Pak, biasanya membentuk PHBN, membentuk panitia, dirayakan ada upacara Pak di sini di lapangan, dan sebelum upacara itu ada tiap RW itu harus mengirimkan wajib arak-arakan Pak. Nah, makanya ini mungkin perlu peran mahasiswa juga Pak. Barangkali mau ngasih tema untuk arak-arakan per RW ini ya Pak, RW ini gitulah. Itulah kebetulan siap gitu, siap Pak, eta mahasiswa siap ya terima kasih lah. Dan mungkin mudah-mudahan adanya kegiatan KKN dari Uninus mudah-mudahan bisa membawa Desa Sukapura menjadi perubahan, pengaruh demi kemajuan berkembangnya desa dan lebih maju.
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Akhir kata, selamat bertugas dan semoga berhasil. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Erwan Ginanjar yang telah memberikan sambutannya selaku Kepala Desa Sukapura. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa diterima dengan baik oleh kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan dan pembukaan KKN Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara Bandung tahun 2022 oleh utusan dari Kecamatan Kertasari yaitu Ibu Putri Siti Sofia MD. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan berserta salam kita limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'innya sampai kepada kita umatnya yang masih mengikuti ajarannya. Yang terhormat Bapak Kades beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Dekan, yang terhormat Pak dosen, yang terhormat Pak pembimbing KKN. Sebelumnya kami mohon maaf Pak Camat tidak bisa hadir dalam kegiatan ini karena ada kegiatan di kabupaten yang tidak bisa diwakilkan. Saya yang mewakili Pak Camat sebagai kasih pemberdayaan masyarakat. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara penerimaan KKN Universitas Islam Nusantara dengan tema judul KKN Media Literasi dan Informasi selama 40 hari dari tanggal 20 Juli sampai dengan 30 Agustus. Adapun yang diharapkan dengan adanya KKN bisa mendorong sumber daya masyarakat dalam media literasi dan informasi yang bisa berdampak dalam perekonomian dan pembangunan di desa Sukapura khususnya untuk lebih meningkat lagi. Dan selanjutnya bisa mendorong visi misi Bupati Kabupaten Bandung yang salah satu program unggulannya ialah 1. Kartu Tani, 2. Intensif guru ngaji, dan dana belguril. Cukup sekian sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Ibu Putri Siti Sofia AMD yang telah memberikan sambutannya selaku wakil dari Kecamatan Kertasari. Dan untuk selanjutnya adalah penyerahan simbolis yang akan diserahkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara Bandung kepada perwakilan dari Kecamatan Kertasari. Ya, kami haturkan terima kasih kepada Bapak Dekan dan juga Ibu utusan dari kantor kecamatan.
silakan untuk kembali menempati tempat duduknya seperti semula. Dan alhamdulillah hadirin yang kami hormati, acara pembukaan KKN Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara Bandung tahun 2022 di Desa Sukapura, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat telah selesai. Sebagai penutup, di penghujung acara kita pada hari ini akan ada pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Salahuddin. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil ajsadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan halalan thayyibah. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tula umri fi husnil amal wa rizqan wasi'an la tu'adzabna alaih. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih kepada Saudara Salahuddin yang telah membacakan doa pada penghujung acara kita di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi doa kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, itulah runtuyan acara dari pembukaan KKN Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara Bandung tahun 2022 di Desa Sukapura, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Untuk itu, marilah kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan di akhir acara ada persembahan dari kami, Pak, untuk Desa Sukapura dan juga Kertasari berupa jargon ya, yalan. Ketika saya bilang Sukapura, semuanya menjawab Waluya. Kemudian ketika saya bilang Fikom, juara. Lalu KKN Fikom 2022 tiada tara. Oke, siap ya semuanya? Siap. Sukapura, Fikom, KKN Fikom 2022. Baik, tepuk tangan semuanya. Baik, cukup sekian yang bisa disampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Randi Hardiansyah, pamit undur diri di hadapan semuanya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.